para siswa sekalian. Kita sampai ke materi terakhir kelas 12, yaitu tentang statistika. Statistika di sini adalah statistika yang berbeda, yaitu tentang variabel acak. Variabel acak ini sangat berguna. Oh ya, sering siswa bertanya, mengapain sih kok variabel acak ini dipelajari di SMA? Nggak taunya variabel acak ini sangat berguna kalau siswa nanti akan menulis skripsi. Jadi Ibu sudah tanya sama guru matematika Ibu yang di SMA 1 bahwa ini sangat berguna. Jadi kita mempelajari sedikit tentang variabel acak ini. Oke. Yang pertama itu ada variabel acak, ada dua, yaitu variabel acak diskrit sama variabel acak kontinu. Ini ada dua. Yang pertama variabel acak diskrit. Yang kedua adalah variabel acak kontinu. Sekarang apa itu variabel acak diskrit? Kita nyontek ya. Variabel acak diskrit itu adalah variabel acak yang tidak mengambil seluruh nilai, Contohnya, misalnya kita mau melihat satu kecamatan itu mempunyai, dalam satu kecamatan berapa penduduk yang mempunyai TV. Maka kita tidak satu persatu door to door, tetapi kita hanya mengambil sampel dari sebuah keluarga yang mempunyai TV, yaitu misalnya kepemilikan TV dalam suatu kecamatan, kepemilikan ya. TV di suatu kecamatan itu, maka kita menggunakan variabel acak diskrit. Contoh yang kedua, misalnya sekarang kalau yang di TV itu yang misal sinetron yang digemari, misal di Indonesia itu sinetron yang digemari itu apa? Oh, datanya adalah Ikatan Cinta. Oh, Ikatan Cinta. Jadi itu rating siaran TV. Itu maka kita tidak door to door, tetapi dilihat disampel bahwa datanya yang suka itu adalah Ikatan Cinta. Oh gitu. Jadi Ikatan Cinta itu paling digemari penggemarnya. Kenapa? Pada jam itu sebagian besar TV di Indonesia itu menyetel channel yang itu. Jadi maka dikatakan bahwa dia namanya rating dari channel TV itu datangnya Ikatan Cinta. Ya, sekarang yang kedua. Ada yang disebut dengan variabel acak kontinu, yaitu variabel acak sama dengan tadi. Variabel acak yang mengambil seluruh nilai. Misalnya contohnya itu adalah pemakaian 1 liter bahan bakar untuk sebuah sepeda motor. Ini pemakaian yang pertama, pemakaian 1 liter bahan bakar pada sepeda motor. Di sini pada waktu kita mencari datanya di sini, kita setiap 5 menit sekali kita lihat. Misal 5 menit pertama kita sudah ngisi 1 liter, 5 menit pertama berapa liter, 5 menit kedua berapa liter, sampai nanti habis 1 liter itu. Datangnya dalam 1 liter kita melihat data habisnya sekian menit berapa liter. Itu maka kita disebut dengan variabel acak kontinu. Terus ada lagi yang kedua, ini bagi penggemar bunga. Sekarang ada penggemar bunga kan, jadi ada bunga yang bunganya itu lucu sekali, namanya bunga Wijaya Kusuma. Bunga Wijaya Kusuma itu susah sekali kita menanam bunga itu, karena apa?
Kalau dia berbunga, bunganya jam 12 malam. Jadi bagi pemilik yang ingin melihat bunganya itu harus bangun jam 12. Jadi dia nanti setiap saat melihat pertama kuncup, setelah itu berbunga sampai mekar. Itu namanya bunga Wijaya Kusuma. Kalau pagi bunganya tidak ada. Jadi bunganya mulainya jam 12 malam. Jadi ini kita lanjutkan dengan fungsi probabilitas. Fungsi probabilitas. Terus ini ya, fungsi probabilitas. Ya. Nah, contohnya ini sudah ditulis sama Bu Ani, jadi Bu Anu soalnya seperti ini. Tulisannya bagus Bu Ani. Nih. Dalam satu keranjang ada 15 telur dengan ukuran yang sama. Karena Bu Ani menambahkan ukuran yang sama, nanti telurnya yang satu telur angso, yang satu telur puyuh, yang telur ayam. Jadi dia bilang ukuran yang sama. 5 diantaranya busuk. Diambil 3 telur sekaligus. Dalam peluang itu ada pengambilan itu ada 3 macam. Yang pertama 3 sekaligus. 3 satu persatu tanpa pengembalian, 3 satu persatu dikembalikan. Jadi yang ini adalah 3 sekaligus. Kalau kita mengambil 3 telur dalam sebuah kotak, itu kemungkinan yang pertama yaitu adalah ketiga-tiganya busuk, ketiga-tiganya bagus, ketiga-tiganya busuk, 2 busuk 1 bagus, dan 2 bagus 1 busuk. Jadi kalau ini dalam satu kotak 5 busuk 10 baik. Baiknya apa ya? Ini rusak aja R, ini baik. Kita ambil 3 sekaligus. Karena mengambilnya 3 sekaligus, maka ada ruang sampelnya, yaitu ruang sampelnya itu kombinasi 15-3. Kombinasi 15-3 itu kita ulang menghitungnya 15 faktorial per 15 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Hasilnya 15 faktorial per 12 faktorial kali 3 faktorial. Ini hasilnya sudah Ibu hafalin dari rumah, 455. Coba betul tidak dicek? 455. Di ini ya, di handphone saya ada handphonenya. 455. Dong, bawa yang pakai ini ya, kombinasinya pakai ini. Ya, save ya, pakai save. Masa udah tahu kuliah itu kayak gitu dulu. Oke, jadi ruang sampelnya adalah 455. Kita mulai dari yang A. Eventnya atau kejadiannya itu 3-3-nya baik. 3 baik, berarti yang baik tadi 10 kombinasi 3. Setelah dihitung, Pak Wahyu 10 kombinasi 3 berapa? Ya, maka peluangnya itu adalah 120 per 45. Karena kemarin kita sudah belajar tentang peluang. Peluang itu adalah event per ruang sampel. Sekarang yang B. Kejadiannya adalah 3-3-nya rusak, maka yang rusak adalah 5 kombinasi 3 hasilnya 10. Maka peluangnya menjadi 10 per 455. Itu. Sekarang yang C. Yang C itu kejadiannya adalah 2 baik apa 2 busuk ya? Oh, 2 rusak 1 busuk. 1 busuk. Maka kombinasi 52 dikali kombinasi 10 1. Hasilnya kombinasi 52 itu adalah 10 dikalikan ini juga 10, maka hasilnya 100. Peluangnya menjadi 100 per 455. Yang D 2 bagus 1 rusak. Maka kombinasi 10
2 dikalikan kombinasi 51. Ini kombinasi 10 2 45. Ini kali 5 berarti adalah 255. Peluangnya menjadi 255 per 455. Sekarang kita lihat bahwa peluang nih yang A ditambah peluang yang B ditambah peluang yang C ditambah peluang yang D. Kita lihat peluang yang A hasilnya 120 per 455. Peluang yang B 10 per 455. Peluang yang C 100 per 455. Dan peluang yang D 255 per 455. Apakah hasilnya itu 455? Kalau ada berdata ada salah itunya nih. Jumlahnya berapa? Ini 255 ding, sorry. 225. 485. Ini 225 nih, sorry. Ya. Ini ya. Berapa jumlahnya? Pas. Pas. Hasilnya 455 per 455. Ya. Hasilnya 1. Kalau setiap kejadian ini jumlah peluangnya sama dengan 1, maka dinamakan fungsi probabilitas. Jadi fungsi probabilitas itu jika PN sama dengan P1 ditambah P2, maksudnya kejadian 1 dan seterusnya itu sama dengan adalah 1. Jadi peluang 1, peluang 2 dan seterusnya itu maka dia sama dengan 1, itu disebut fungsi. Contoh yang kedua itu ada tabel distribusi probabilitas seperti ini. Agar Px itu adalah fungsi probabilitas, tentukan N. Tadi kita sudah kenalan bahwa kapan disebut fungsi probabilitas jika jumlah semua probabilitasnya sama dengan 1. Maka ini M ditambah 3M ditambah 3M tambah 2M sama dengan 1. Apa nih? 9M ya. 9M sama dengan 1, maka M-nya hanya begini saja. Sudah selesai, sangat mudah. Nah, terima kasih.